Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi monopolistik kompetitif. Definisi dari monopolistik kompetitif adalah struktur pasar di mana terdapat banyak produsen atau penjual yang menawarkan produk yang serupa tetapi memiliki perbedaan tertentu atau biasa dikenal dengan istilah diferensiasi. Dalam jenis pasar ini, perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan harga produknya, tetapi tetap menghadapi persaingan karena adanya substitusi yang cukup dekat. Karakteristik monopolistik kompetitif itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Terdapat banyak produsen atau penjual tetapi tidak sebanyak dalam persaingan sempurna, atau yang dikenal dengan pasar dalam persaingan sempurna. Tidak ada satu produsen pun yang mendominasi pada pasar secara signifikan. Diferensiasi produk yang dijual tidak identik tapi serupa, dengan perbedaan dalam kualitas desain, merek, layanan, atau fitur lainnya. Diferensiasi ini menciptakan loyalitas merek. Kontrol terbatas atas harga. Produsen memiliki sedikit kekuatan untuk menetapkan harga lebih tinggi dari pesaing karena produk mereka berbeda. Namun jika harga terlalu tinggi, konsumen dapat beralih ke produk substitusi. Hambatan masuk rendah. Yang pertama, relatif mudah bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Namun hambatan seperti biaya promosi untuk membangun merek dapat menjadi tantangan. Karena belum tentu dua perusahaan walaupun sama-sama bergerak atau menghasilkan produk yang sama, tapi pastinya ada satu yang mengungguli dengan promosi. Otomatis jika promosi dilakukan itu akan terkait dengan biayanya. Jadi ada hambatan membangun merek, di mana merek tersebut harus dibangun, dan salah satu caranya adalah dengan melaksanakan promosi yang terkait dengan biaya, dan itu menjadi tantangan. Persaingan dan harga. Perusahaan sering bersaing melalui inovasi produk, iklan, kemasan, dan layanan pelanggan daripada harga. Jadi di sini tidak ada perang harga. Perusahaan yang sportif itu biasa bersaing melalui inovasi produknya. Bagaimana mengungguli produk perusahaan pesaing sehingga perusahaan tersebut lebih diminati dari perusahaan pesaingnya. Kurva permintaan elastis. Permintaan cenderung elastis karena banyaknya substitusi yang tersedia, tapi produk yang terkemuka mungkin memiliki basis pelanggan yang loyal. Contoh monopolistik kompetitif yaitu industri kuliner. Restoran atau kafe menawarkan makanan dengan rasa dan atmosfer yang unik, ya. Jadi begitu banyak restoran atau kafe yang menawarkan ataupun berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan restoran yang lain, ya. Jadi di sini adalah usaha bagi pemilik industri kuliner untuk menarik konsumen. Yang kedua, produknya, pakaian, kosmetik, dan sepatu bermerek. Untuk dari segi layanan, misalnya salon kecantikan atau klinik kesehatan yang menawarkan layanan berbeda. E-commerce, platform yang menjual produk serupa tapi dengan strategi pemasaran yang berbeda. Keunggulan pasar monopolistik kompetitif. Keunggulan pasar monopolistik kompetitif yang pertama, inovasi produk. Persaingan memotivasi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas dan variasi produk. Pilihan konsumen. Konsumen memiliki lebih banyak opsi produk untuk dipilih. Efisiensi dinamis. Perusahaan cenderung beradaptasi dengan perusahaan kebutuhan konsumen. Kelemahan pasar monopolistik kompetitif yang pertama, inefisiensi produk. Tidak ada insentif untuk mencapai skala ekonomi besar sehingga biaya per unit cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Promosi yang berlebihan yang mengarah kepada pengeluaran iklan yang besar dan tidak selalu memberi manfaat nyata bagi konsumen. Yang ketiga, keuntungan jangka panjang yang terbatas. Dalam jangka panjang, maksudnya pesaing baru dapat menghilangkan keuntungan ekonomi perusahaan. Kurva keseimbangan pasar monopolistik kompetitif. Kurva permintaan dan keseimbangan. Kurva permintaan cenderung menurun dari kiri ke kanan. Karena setiap perusahaan menghadapi permintaan elastis tetapi tidak sempurna. Keseimbangan jangka pendek. Perusahaan dapat memperoleh laba supernormal jika mampu menciptakan nilai tambah atau diferensiasi. Keseimbangan jangka panjang. Laba cenderung nol karena masuknya pesaing baru, sehingga akan harga mendekati biaya rata-rata atau average cost. Kesimpulan, monopolistik
kompetitif adalah struktur pasar yang mendekati kenyataan di banyak industri modern. Diferensiasi produk dan persaingan non-pricing atau non-harga menjadi daya tarik utama, tapi inefisiensi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan persaingan sempurna. Perusahaan dalam pasar ini perlu terus berinovasi dan mengalami kebutuhan konsumen, memahami kebutuhan atau permintaan konsumen untuk mempertahankan daya saing. Baiklah, sampai di sini dulu pemaparan materi untuk pertemuan 9. Untuk tugasnya akan diberikan pada pertemuan yang selanjutnya. Untuk kesempatan yang ada, silakan dibaca kembali, dicari bahan yang berkaitan dengan materi ini. Kemudian di minggu depan akan kita bahas secara terbuka dan padat untuk materi yang mana yang kiranya belum dipahami. Saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat siang.